Makanya aneh kalau sekarang misalnya dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah mengatakan ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Yuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Muncul syubhat dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah ini. Dia mengatakan nggak mungkin kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Bahasa Arabnya aja nggak bisa gitu kan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan berarti orang baca Quran memahami Quran sendiri. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan berarti seseorang baca hadis lalu memahaminya sendiri. Salah, bukan gitu. Katanya mustahil. Mustahil bagaimana? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu artinya kita pertama mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat manusia. Yang tentunya ini butuh bimbingan dari seorang ulama, butuh bimbingan dari seorang ahli. Gak mungkin seseorang yang bahasa Arab aja gak bisa memahami Al-Quran sendiri, tidak mungkin. Tetap harus dengan bimbingan ulama. Dimana merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya. Kalau ada pertentangan antara Al-Quran dengan perkataan manusia, tentunya Al-Quran didahulukan. Kalau ada pertentangan antara sabda Nabi dengan fatwanya manusia, ya sabda Nabi didahulukan. Itu makna rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan memahami Al-Quran dan Sunnah sendirian tanpa bimbingan para ulama, bukan. Termasuk ar-rujuk ilal kitab was sunnah. Bagi seorang pelajar adalah dia bandingkan. Misalnya ada dua pendapat nih, bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya. Kayak pelajar itu harus belajar kitab-kitab yang membahas tentang perbedaan pendapat di antara para ulama. Makanya ketika kita kuliah itu kita belajar kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Apa tujuannya? Agar seorang pelajar itu tahu mana sih pendapat yang lebih kuat secara dalil. Karena kita tidak dituntut untuk mengikuti fulan wala fulan. Kita hanya dituntut mengikuti wahyu, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Belajar Islam bersama Ustadz Beni Sarbeni, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bandung, akan dijelaskan tentang 3 landasan utama seorang muslim tidak boleh bodoh terhadapnya. Hayu bergabung di grup WhatsApp Belajar Islam. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.